Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan diberikannya kita nikmat, tentunya kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, sehingga kita juga bisa berjumpa kembali pada siaran kali ini. Tidak akan banyak yang saya akan sampaikan, yaitu saya akan sedikit membahas tentang salah satu pan ilmu, yaitu ilmu fikih, yang mana ilmu fikih ini wajib kita pelajari, fardu ain hukumnya. Makanya kalau kita tidak belajar ilmu fikih, kita berdosa. Terlepas dari masalah paham atau tidaknya kita kepada ilmu tersebut, yang penting kita ngaji aja. Karena yang wajib itu mempelajarinya, ngajinya. Kan ada hukum ngaji itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain jelas 3 pan ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid menceritakan tentang ketuhanan, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, wujud qidam baqo, muhalafatul hawadisi, dan seterusnya, sidik, amanah, tabligh, patonah, dan seterusnya. Aqaid iman lah, yang 50 sifat itu yang kita wajib mempelajarinya. Itu pan tauhid. Yang kedua pan fikih. Pan fikih ini adalah ilmu tentang beribadah. Jadi supaya kita bisa mengamalkan ibadah, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, itu diatur semua ilmunya oleh ilmu fikih. Walaupun ilmu fikih itu isinya ada 4. Yang pertama ubudiyah. Ubudiyah itu bab-bab tentang ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya. Yang kedua muamalah. Muamalah itu seperti jual beli, hutang pihutang, riba, diatur itu oleh bab muamalah di fikih. Terus gadai menggadai, menanam modal, itu bab muamalah. Yang ketiga munakahah. Munakahah itu tentang masalah hal-hal nikah, dari mulai kita hitbah, ta'aruf, hitbah, terus nikah, terus tolak hulu, ada tolak bain, tolak raj'i, itu diatur semua oleh bab munakahah, terkait tentang pernikahan. Dan yang keempat adalah bab jinayah. Jinayat itu adalah tentang hukum dalam Islam. Kalau kita melanggar ini, hukumannya ini. Nah, itu jinayat. Seperti kalau kita maling, hukumannya potong tangan. Tapi kan itu ada batasnya. Bukan maling korek api terus dipotong tangan. Enggak, ada batasannya. Seperti 600.000 lah, 600.000 ke atas lah, itu baru boleh potong tangan. Tapi hukum dalam Islam yang menegakkannya juga harus keadilan. Maksudnya pemerintah gitu. Jangan main hakim sendiri. Kalau main hakim sendiri tiba-tiba dipotong tangan, ya itu bukan dalam Islam. Walaupun kita hidup di negara Pancasila, ini kan tidak berlaku hukum seperti itu. Kita harus berjuang melalui DPR kita, undang-undang potong tangan bagi maling-maling, koruptor itu ditegakkan. Itu kita harus memperjuangkannya lewat DPR. Jadi susah, karena Pancasila kan bukan negara Islam. Yang kalau kita mau disahkannya itu harus melalui undang-undang, harus melalui persetujuan orang banyak baru. Nah, ini pentingnya politik dalam Islam. Makanya ada fikih siyasah. Fikih siyasah itu fikih tentang politik. Jadi ad-dinu siyasyun.
agama itu politik di sisi lain, tapi bukan politik kotor. Adinus siasiun paman la siasata paladinalah. Barang siapa yang tidak berpolitik, tidak mempunyai strategi dalam beragama, maka itu tidak sempurna agamanya. Makanya politik itu penting dalam Islam. Wah, kalau beragama jangan politik. Politik jangan dicampur adukan dengan agama, atau politik jangan bawa-bawa agama. Itu kan pemikiran sekuler. Kan Islam itu, kata para sahabat disebutkan, para sahabat menyebutkan, qad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulasai hatal khoro'a. Telah mengajarkan Rasulullah kepada kami, kata para sahabat, tentang segala sesuatu, hatal khoro'a, sampai urusan jamban, urusan ke WC saja diajarkan, hal terkecil saja diajarkan oleh agama gitu. Hal tentang menggunting kuku, tentang persoalan kecil dalam Islam diajarkan, ya apalagi persoalan besar seperti politik. Makanya bermunculan ulama-ulama kontemporer zaman sekarang untuk berbicara tentang fikih politik, al-ahkam as-sultaniyah, hukum-hukum pemerintahan gitu, hukum-hukum kesultanan. Kesultanannya itu hukum-hukum presiden. Jadi ini penting menggolkannya lewat politik, jalur politik. Makanya generasi-generasi Islam itu harus bermunculan untuk menegakkan, menggolkan undang-undang,